Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah Sigra Turbo, Daihatsu Sigra Turbo. Videonya, pembuatannya komplit sudah ada di channel, waktu itu channel Motomobi masih ya? Apa udah ada Mobi? Motomobi. Silakan search aja Sigra Turbo. Ya, tuh video pembuatannya tuh komplit di situ. Yang bikin adalah Om Turbo. Nah, bentar kita lihat dulu mesinnya. Loh kan dekil banget, ampun. Open air filter, turbonya ada di sini deket-deket. Tuh, air filter, turbonya di bawah sini. Terus ini tuh mobil ketika baru jadi nih, puas sekali. Menurut kami ini adalah modifikasi yang sempurna. Tenaganya ada, terus kita dandanin juga dengan velg. Ini 15 ya Ki ya? Velg RPF1. Asli ya, kita kalau pasang velg asli. Dan remnya pun di-upgrade. Ya, di belakang sudah pakai disc brake. Ya, itu yang bikin rem tangannya jadi agak kurang oke sebenarnya, karena konversi dari tromol ke disc brake ternyata nggak sesimpel itu. Ini mobil kita waktu itu jadinya tahun berapa sih? 2018, 17, 16 ya. Eki ya belum kerja di sini. Nah, sekarang ini mobilnya udah mulai nggak enak. Ya, turbonya udah mulai mesti dicun lagi. Terus kaki-kaki juga udah mulai agak nggak enak, karena mobil ini tugasnya tuh banyak di sini, selalu jadi chase car nih. Kalau kita keluar kota ke Semarang, apa chase car itu dia. Kenapa dia yang dipilih? Karena kenceng, ngejar-ngejar mobil-mobil tuh enak. Tuh, oh ya, apa? Udah nggak muat banyak lagi, karena interiornya udah kita ubah. Gini. Ya, 2+2. Depan pakai joknya Brio, belakang pakai joknya BMW seri 7. Jok depannya BMW seri 7, 2+2. Suasananya biru tua di dalam sini, jadi ada matchingnya sama luarnya. Nah, sekarang kita mau beresin ini. Kita awali dengan betulin kaki-kaki. Kita mau beresin kaki-kakinya. Yuk. Ada bunyi-bunyi. Ini mobil udah lebih dari 5 tahun ya, fast moving part, kaki-kaki tuh banyak yang mesti diganti pastinya. Terot gitu-gitu lemes pasti. Ball joint. Sejarah mobil ini tuh di kehidupan kami tuh cukup lumayan berarti ya. Karena waktu pertama kali kami drop dan pakai Ayla Turbo untuk narik online, terus setelah itu capek narik online, terus akhirnya memutar otak dan bisa beli ini Sigra, mobil 7-seater, bisa untuk keluarga. Tuh senang sekali rasanya, jadi kayak mobil keluarga baru. Dulu pakai Alphard cuma akhirnya susah, dan punya Sigra tuh happy sekali rasanya, bisa muat keluarga lagi di dalam, walaupun sekarang udah nggak muat ya. Sekarang nih banyak bunyi-bunyi di dalamnya. Ini kayak interior gini juga udah butuh maintenance lagi. Ya biar gimana pun modifikasi, barang-barang modifikasi tidak akan seawet original. Interior original mau 10 tahun Sigra, masa bunyi-bunyi kan enggak. Ini bunyi modifikasi ya. Wajar aja. Karena yang R&D bukan perusahaan triliunan, dan yang ngerjain juga bukan pabrik. Sangat wajar. Tapi kalau urusan kayak kaki itu ya fast moving. Dia pasti akan habis masanya. Beberapa bagian pasti akan pensiun. Nah, mobil ini juga udah pernah di review Om Fitra di channelnya Fitra Eri. Suara turbonya itu merdu sekali terdengar. Atau di kamera mungkin nggak terlalu terdengar ya. Dan terdengar jelas kalau di KPR aja sih. Oh iya, ini shock belakang udah kami ganti juga. Jadi ini suspensi ini standar, cuma shock belakang kami ganti yang gas, jadi agak kerasan biar kalau belok lebih stabilan. Tapi jadi keras bantingannya. Padahal udah nggak pernah bawa orang banyak lagi di mobil. Lihat ke depan. Isuk lagi kerja. Mobil ini tuh baru jalan 55.000 sebenarnya. Nggak banyak-banyak amat untuk ukuran Sigra. Sigra tahun berapa? Kok lupa ya? Coba lihat videonya deh. 2007
17 apa 16. Cuma ya dimodifikasi berat. Mesinnya kerja keras. Mesin udah pernah turun belum ya? Ini belum pernah turun setengah kalau nggak salah pernah. Sampai ke garasi Oase, bengkel kaki-kaki. Messi, pagi, langsung naik ya? Langsung naikin ya? Bannya lindes aja tuh. Dijogetin dulu. Apabila bersusah hati, jogetin aja. Sigra kita jogetin. Gimana Dennis? Halo, selamat pagi Om Mobi. Pagi, Nak. Jumpa lagi nih. Kali ini. Oh, ada lampunya loh. Ada dong, ada. Keren. Jadi biar bisa kelihatan. Sigra kali ini kaki-kakinya sih nggak ada bunyi apa-apa ya. Nggak ada bunyi apa-apa, cuma udah ketuaan kayak kakinya. Itu berarti harus diperbarui. Kayak kalau 5 Biasanya tahun belum ganti kayak kaki tuh kurang. Biasanya sih 5 tahun atau 80.000 kilo. Nah, iya kan? Tapi ini kilometer 55.000. Nah, 55.000 ya berarti. Tapi berapa tahun berapa ini? Ini tahun lupa lagi. 2016. 2016. Wah, udah dapat bonus banyak Om, tapi belum bunyi. Ini salah Belum satu bunyi. mobil yang awet loh. Mobil yang awet. Karena gini, Sigra. sebenarnya ini sering dipakai, cuma tetap bukan mobil pakaian harian jadinya kan. Sering dipakai awal-awal punya aja, tapi begitu udah turbo, udah kita beli mobil yang lain, akhirnya ini dipakai chase car aja. Cuma chase car emang di abuse juga sampai Semarang, sampai mana dia yang nge-chase. Iya. Ya tapi pengecekan udah beberapa parts yang udah diganti sih ya, kayak shock belakang gitu. Tapi Shock belakang udah diganti karena aftermarket, biar betul, lebih keras. Kami upgrade lagi nanti ya Apanya? kaki-kakinya. Iya. Kan akan refreshment ya. Refreshment. Yuk kita refreshment kayak kaki. Iya. Belakang aja paling itu kena knalpot nyenggol shock breaker kan. Ya kamu knalpotnya semua harus diganti sih. Nah, ya harus ganti, mau nggak mau deh. Biar gaul. Turbo, bukan biar gaul, turbo. Iya. Masih diameter yang lebih gede. Setuju. Coba ganti. Emang ada parts apa yang bagus? Nah, kebetulan kami itu suka dengan parts namanya LKS. LKS. Betul. LKS. Oh, iya yang waktu itu ada di IMS. Betul. Karena Om Turbo juga kan? Iya, Ganti waktu itu pernah. dress up. Iya. Kaki-kaki juga LKS kami sangat suka. Oke. Kalau gitu kita ganti LKS. Apa aja? Barangnya bawa sini dong. Oh ya, barangnya nanti aku bawa sini, bentar. Nah, ini dia nih Om, barang-barangnya nih Om, dari LKS. Nah, LKS ini kebetulan Om, dia sudah 25 tahun berada di Indonesia. Oh, iya, bener. LKS itu udah lama. Udah lama dan ini produk yang dipilih gitu loh ya. Betul, Oh, betul. lebih murah daripada yang Original. yang OEM, tapi kualitasnya mirip. Kualitasnya bagus Om. Saya jujur-jujuran aja ya, Hah? saya hampir tidak pernah ada balikan untuk as roda, long terot, dan link stabil. Oh, gitu? Ya. Bengkel ini kan kurang lebih 3 tahun. Jadi belum pernah ada balikan untuk as rodanya. Oh. As roda, long terot, sama link stabilnya. Jadi semua customer happy. Pakai LKS ya? Pakai LKS ya? Ini ada apa aja sih? Nah, ini ada as roda luar, as roda dalam. Ini Asroda nggak perlu ganti deh kayaknya. Refreshment aja Om, Hah? nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ya udah. Dulu kalau nggak ngerasa apa-apa ya refreshment aja. Kemudian ini ada drive shaft, kalau ini satu set nih. Oh, Ini ini luar drive shaft dalam satu set. termasuk besinya. Besi Oh. drive shaftnya. Oke. Kemudian ini ada long terot. Nah, ini aku mau jelasin nih Om. Ini apa? Long terot ini. Jadi banyak bengkel yang merekondisi long terot. Oh, di press. Di press. Iya. Betul. Nah, kami udah nggak sama sekali merekondisi long terot. Kenapa? Karena ini faktor safety. Jadi banyak yang suka patah di jalan. Long terot yang press-pressan. Iya, banyak yang suka patah di jalan. Ataupun yang udah lama nggak diservis gitu, banyak yang patah. Dan nggak tahu kadang-kadang patah di tol, patah di mana. Aduh, patah di tol mah bisa fatal itu. Iya kan nggak bisa disetir lagi setelah itu. Iya. Gitu. Kemudian ada ini link stabilizer. Ini juga. Kemudian ada shock breaker. Ini ada LKS Supreme shock breakernya dengan kualitas setara dengan OEM. LKS Depan. Supreme. Depan. Belakang? Belakangnya tidak ada. Nanti tidak ada. dibawakan. Nanti bawain ya. Dibawakan. Kayaknya belakang pengen ganti standar LKS aja deh. Yang ini yang aftermarket diganti aja dulu. Yang standar biar empukan ya kan. Satu lagi dong. Arm set. Oh, arm set ada juga di Arm set LKS. ada juga, betul. Ini ada juga arm set. Nah, nanti digantikan. Jadi udah dapat ball joinnya, udah dapat busingnya. Jadi satu. Nggak harus capek-capek lagi getok-getok sini, ya kan? Iya, Ganti iya, busingnya di-press, aja. apa, ya. Nggak usah Langsung, capek-capek, satu ball arm. joinnya, betul. Dan ini harganya murah kok. Gini. Kalau nggak salah di marketplace-nya 500 ribuan. Oh ya. Ya kan? 500 ribuan aja ini juga. Kan biasanya kalau beli arm-arm tuh juta-juta gitu ya. Iya, ini 500 ribuan saja. Ya kan? Iya. Bisa sampai 4 sampai 5 tahun kan sudah Iya. oke ya kan? Apa lebih lah. Iya, bisa lebih. Lebih lah. Tergantung penggunaan. Yaudah, ganti apa yang bisa diganti kalau gitu? Oke, siap laksanakan. Ntar, ini berapa lama digantinya nih? Saya biasanya untuk mobil Jepang kayak gini 4 sampai 6 jam pengerjaan selesai. Oh gitu?
Cepet ya? Iya, karena udah terbiasa ya untuk mobil ini nggak terlalu ribet. Kebetulan kan Nggak terlalu ribet dan ini parts-parts buat dia. betul, dan suspensi depannya masih McPherson ya. Iya. Jadi nggak terlalu ribet. Iya, gampang. Gitu. Bongkar. Oke, siap Om Obi, ditunggu ya. Hihi. Sudah jadi Sigranya, Dennis. Halo Om Obi, jumpa lagi. Ini barang-barang yang diganti. Ini betul barang-barang original yang diganti ya. Ini pertama. Apa aja yang diganti? Oke, ini adalah drive shaft, inner Drive shaft dan ini ganti? outer. Ganti inner dan outer karena kan mobil ini torsinya sudah berbeda ya. Iya. Ya karena kamu ganti pakai LKS dan LKS di sebelumnya di Ayla kan juga pakai ini nih. Ya kan, jadi membantu dia untuk menggerak yang lebih kuat. Awet ya, lebih iya, kuat ya. takutnya patah di jalan Iya. dari as rodanya. Kemudian long tail rod-nya ini sebenarnya masih bagus nih. Jadi teman-teman kalau kalian pengen cek nih sekalian edukasi Om ya, izin ya. Jadi ini long tail rod nih namanya. Nah, long tail rod ini sering banget patah di sini nih Om. Kalau ngomongnya tuh yang bener tie rod. Ya, betul. Tie rod. Long tie rod. Kalau di Indonesia terot. Terot, nah betul. Ya, terot yang kenapa? Nih, tie rodnya biasanya suka patah di sini nih. Kalau teman-teman yang pengen rekondisi long tie rod, hati-hati ya. Jadi biasanya masuk di alat press, di gini, habis itu di press. Nah, di sini ya biasanya suka kalah. Oh, kalah ya? Iya, suka kalah. Gitu. Di lehernya dia, di lehernya ini. Persis di sini. Apalagi kalau bahannya tipis aluminium gitu, jadi sering patah di sini. Itu kalau terot patah fatal loh. Ban belok sendiri gitu sebelah nanti. Ada Om pengalaman. Hah? Mobilnya begini. Muter. Muter di tol. Untung lagi kosong dan mobil tidak kebalik. Aduh. Tapi bukan sama saya ya. Kalau lagi kosong yang nyetir siapa? Maksudnya ini lagi tolnya kosong. Oh, tolnya kosong. Tolnya Iya, kosong, tolnya kosong. Itu tuh. Kemudian sebelum masih pada bagus ya. Bagus nih Toyota nih. Sama Ini Daihatsu. Daihatsu? Iya, Daihatsu. Toyota bagus nih. Shocknya juga masih bagus. Shocknya udah lemah. Nih. Oh, lemas. Kalau ini juga kalau mau ngecek shock breaker kan kalau ke bawah namanya kompresi. Ini kompresinya cuma pakai satu tangan aja tuh. Tuh, untuk reboundnya sih masih oke tapi lihat lama-lama melambat nih. Harusnya dia sampai habis ya? Harusnya sampai habis kecepatannya sama. Oke. Itu reboundnya juga masih ada rebound yang nggak bocor. Siapapun yang naik mobil ini nih, timnya Om Obi, bagus cara nyetirnya. Bagus lah, didikan Bagus. ini Oh. kita ada ini trainingnya ini. Ada trainingnya Ada ya, training ya. buat cara menyetirnya ya. Gitu. Habis itu set arm. Ini gampang ngambilnya. Gini. Ini nyangkut. Ini set arm. Yang ini namanya busing arm. Ini karet nih. Nah, karet busing arm ini biasanya suka jebol. Cuma ini masih oke kok, nggak yang jebol-jebol parah. Untuk 55.000 km oke banget lah mobilnya. Bojoinnya masih bagus banget. Oh. Gitu. Oke. Nah, setelahnya udah dipasang semua, digantikan. Sama ini ada link stabilizer. Link stabilizer ada lemes tuh. lemas Iya. gitu. Robek lagi? Iya, robek nih. Robek. Tuh, karetnya udah robek. Nih, ring stabilizer juga udah agak oblak ya. Cuma nggak tuk-tukan. Nah, kalau biasanya yang bikin bunyi ini kalau Bunyi kotak-kotak. Ini nggak bunyi, tapi udah lemas. Tapi udah lemas ya, nggak lama lah. Bentar lagi lah itu bunyi klutuk-klutuk. Lagi pilihan yang tepat untuk ganti LKS semuanya. Iya. Mobi. Full set Gitu. LKS ya. Full set LKS gitu. Jadi ini kuncinya saya serahkan ke Mobi, tapi maaf kotor tangannya. Ya kan jadi kotor kan. Iya, maaf ya. Aduh. Nah, Gitu. jadi LKS tuh orang sering datang minta ganti kaki-kaki diarahin ke LKS. Betul, kalau kami tergantung pilihannya ya, tergantung konsumennya maunya apa. Jadi selalu kami kasih opsi. Misalnya nih Om Obi, orangnya mau ganti original, gitu ya silahkan aja. Gitu. Otomatis kan harganya tapi jauh lebih mahal ya. Iya. Kalau misalnya brand aftermarket gini dengan kualitas yang sama bagusnya, daya tahannya sama bagusnya, tapi harganya bisa 3 kali lipat lebih murah. LKS ya. LKS. Betul. Iya. 3 kali lipat lebih murah. 3 kali lipat lebih murah untuk barang-barang yang kayak gini. Ini arem nih. Katanya apa? Kalau pasang LKS, ini mobilnya nggak balik-balik lagi ya? Nah, betul. Jadi kalau misalnya udah pasang brand aftermarket kayak gini kan ganti. Jadi at least lah paling nggak 4 sampai 5 tahun gitu udah Nggak balik-balik nggak lagi? balik-balik lagi. Ya bagus, itu pilihan yang tepat sih buat konsumen yang punya mobil kan. Jadi kalian nggak capek masalah kaki-kaki. Iya. Kaki-kaki itu capek kalau misalnya biarpun ada garansi Om ya. Iya. Capek harus balik lagi, Iya, benar. lagi, balik lagi, cek lagi, segala macam itu capek. Benar. Bengkelnya capek, yang punya mobil lebih capek. Iya. Karena harus bolak-balik, waktu yang terbuang tuh nggak bisa terbayarkan. Oh ini bocel ya, kira natai burung selama ini. Ini bocel Om. Kayak cat nempel ya? Iya kayak cat nempel. Cat nempel iya. Biasa nih di tol nih. Tai burung ya? Tai burung.
Gitu. Terus knalpot digeser dikit ya deh? Kenapa udah digeser dikit? Iya ya, kena Jadi shock. jadi knalpotnya kan udah customan gitu ya, ganti. Terus mentok sama shock breakernya, jadi bunyi belentang kayak gitu. Nah, sampai Iya, sekarang iya. udah aman. Kami geser sedikit posisinya. Ya udah, nih kita cobain jalan. Oke. Siap. Thank you, Om. Udah di spuring? Udah disuringin, aman, ada kertasnya Lurus juga. setirnya kan? Hah? Lurus setirnya kan? Lurus, setirnya lurus. Nah, ini Langsung barangnya jadi. bawa aja nih buat spare. Oke, siap. Heeh. Hati-hati ya, mobil ya. Thank you ya, Dennis. Sama-sama. Om. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, balik aja ke garasi Wasa ya. Iyalah. Ini ada garasi. Pokoknya urusan kayak kaki pasti ke garasi Waso. Siap. Terima kasih banyak Om Mobi. Hati-hati jalan. Rextir juga kan? Rexter juga aman. Oke, sekarang kaki-kaki udah beres, lebih fresh lagi ya, walaupun sebenarnya nggak banyak rusak, yang rusak cuma dikit doang tadi, link stabil aja. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dalam hati kita udah tahu ini fresh lagi, mobilnya kayak kaki seperti baru lagi. Kita pakai LKS dan next apa ya? Oh ya, mesinnya kita refresh lagi, kita perbarui lagi, minimal ganti oli lah. Tapi pengen sih di retune, pengen tuning ulang deh. Ini agak kurang, udah nggak sergap waktu baru jadi turbonya. Nah, kita bawa ke yang bangun mesin ini, mobil ini, yaitu Om Turbo. Kita refresh di sana. Oke, jadi kemarin sempat dihubungi oleh Pak Mobi kalau Sigranya agak aneh, nggak kayak biasanya. Jadi khususnya di tenaganya ya. Jadi mobil ini tidak seperti dulu lagi. Terus ada beberapa juga yang ngomong begitu juga, termasuk Pak Sarwanto. Jadi ya udah, kita coba servis dulu ya dengan melakukan penggantian oli, terus busi, filter-filter semua kita ganti dan dibersihin juga. Terus sampai ke fuel pumpnya juga kita bongkar juga. Memang bensinnya kotor juga. Dan saringan yang di dalam tangkinya juga kotor. Nah terus setelah kita lakukan itu semua, kita pikir kan bisa kembali seperti awal ya. Terrestorasi lah tenaganya. Ternyata enggak. Jadi udah kita temukan, akhirnya kita cari lagi permasalahan di mana. Ternyata ada yang melepas kabel ekstra injektornya. Nggak dipasang ke tempat semestinya lah. Malah ada soket yang terlepas, terus kabelnya ada yang dimodifikasi juga. Nah ini sebenarnya bahaya banget ya, maksudnya bisa-bisanya gitu loh melakukan hal itu. Nah itu juga kita nggak tahu siapa. Udah coba nanya-nanya sih sebenarnya, cuman nggak tahu ya siapa yang melakukan itu. Ya udah, anyway kita balikin lagi aja ke semestinya dan kita lakukan dyno tune ulang. Ya udah, jadi mobil ini di retune ulang, terus sudah kembali seperti sedia kala. Silakan dinikmati. Jadi ini adalah Sigra. Sigra Turbo. Cepetan. Oke, Om Turbo. Ya. Ya, dulu pernah ada segmen tanya Om Turbo di vlog lagi. Vlog itu vlog bengkel. Ya, vlog bengkel. Kalau mau nostalgia dikit, ini lagunya. Udah cukup segitu aja. Ada gambar kompresornya yang ternormal. Iya. Iya. Nah, ini kan mobil yang kerjain Om Turbo, jadi kita full service total, termasuk udah kaki-kaki kita perbarui kemarin. Kaki-kakinya nggak rusak, tapi kita perbarui. Ya. Karena udah ganti aja gitu. Oke. Nah, sekalian kita retune ulang mesinnya. Dan apa kabar Sigra Turbo setelah berapa tahun tuh? Itu berapa tahun tuh? 9 tahun. Dia 9 tahun. Udah 9 tahun ya? Tapi penturboannya 2018 kalau nggak salah. Ya. 17 penturboannya. Kurang 17, berarti 8 tahun. 8 tahun setelah dipasang turbo, apa kabarnya? Nah, ini kan kita belum pernah turunin mesin nih. Ya. Turun setengah kalau nggak salah pernah. Belum juga. Belum juga? Belum. Nah, Ayla yang udah. Ayla udah ya. Turun full malah. Turun full. Nah, kemarin nih di servis total sama Om Turbo, apa saja yang ditemukan setelah jalan 8 tahun berturbo? Iya, jadi ini kan termasuk mobil yang jarang diurus. Nggak jarang diurus. Gini, Loh. sering dipakai tapi jarang diurus ya? Iya, maksudnya itu. Jadi dipakai terus, ini workhorse ya. Workhorse. Workhorse, jadi
Kemarin agak banyak yang kita bukain ya. Jadi sampai ke solenoid VVTi-nya, takutnya dia ada kotoran dan segala macem. Ya amazingly tergolong bersih ya, maksudnya gitu. Jadi kayak nggak ada kerusakan yang berarti lah. Cuman sampai ke tangki bensin juga kita cabut pompanya karena adalah videonya sedikit singkat ya. Warna bensin yang di dalam tangki kayak gimana, terus warna filternya kayak gimana. Nah itu kita ganti-gantiin semua, termasuk olinya juga. Ada gaming? Nggak ada. Jelling, gaming? Nggak ada bagus. Jadi memang ini mobil kan kalau jalan jauh gitu ya. Ya doain dia maksudnya bukan yang, bisa ke Semarang. Iya, maksudnya bukan yang stop and go tiap hari kena macet apa segala macam. Itu lebih sehat. Lebih sehat. Pakai kayak gitu lebih sehat. Ya. Jadi ya gitu. Cuman kan kemarin ada komplain tenaganya kurang. Tenaganya nggak ada. Ya setelah gue coba memang ya ini nggak begini harusnya gitu loh. Terus? Akhirnya kita lakukan semua pengecekan yang secara visual dan mekanikalnya gitu ya, nggak ada problem. Terus kita bawa ke tempat dyno, ricun. Nah di situ ketemu kalau misalnya kondisinya tuh lean banget, kekurangan bahan bakar. Pada saat di dyno? Pada saat di dyno, kan dipasang O2 sensor gitu-gitu ya. Jadi ketahuan banget di saat busnya masuk tuh bensinnya sangat-sangat kurang. Sedangkan kita udah siapin extra injektor 2 biji dari awal untuk mengkompensasi kekurangan itu gitu kan. Nah dia nggak nyala. Ternyata kabelnya lepas. Dan ada yang dirubah sedikit. Nah itu nggak tahu lah kenapa bisa begitu. Ada yang dirubah kok bisa sih? Ini mobil nggak pernah ada tangan orang lain yang megang. Nggak ada kan? Siapa ya? Nggak ada. Dia nggak tahu. Nggak tahu siapa dong? Ya apalagi gue. Ya udahlah pokoknya anyway itu sebuah udah dibenerin lagi. Nah itu fatal banget ya maksudnya untuk kendaraan yang udah dimodif begini itu kan ya boleh dibilang kritis banget. Iya. Hal-hal kayak gitu loh. Untungnya dia kuat banget mesinnya. Mungkin kalau merek lain sih udah ambrol kayaknya sih. Tapi ini kan Daihatsu gitu. Daihatsu Toyota tuh bagus. Iya. Nah kemarin dynonya ada berapa? Ada tuh. Gue juga lupa ya. Ada di situ lah pokoknya. Jadi ini bukan ngecun untuk nyari gede-gedean HP ya. Maksudnya konservatif tuning lah. Sebentar. Tua semua. Sama gitu. Ini torque. HP-nya di 123. 123, iya. Ya dulu tuh berapa? Kita sempat kejar sampai 150 nggak sih dulu? 140-an ya nggak salah. Iya. Ini 6000 RPM, 123. Terus itu on wheel ya? Ini before nih. Oh, before sebelum powernya. Iya, ini karena bensin yang diharapkan ada ekstra itu nggak ada. Nah di sini udah kritis banget, terus makanya terus diangkat gasnya kan. Kalau kita terusin lagi kan bahaya. Torsinya juga kemarin cuma dapat segini, terus setelah dinormalkan lagi semua-muanya jadi segini. Berapa itu torsinya? Di 153-an. 153 Nm. Ini on crank ya? Ya sebenarnya sih ban yang diukur ya, cuman ini sudah dikonversi ke engine. Ke engine. Ya, pasti ada melesetnya lah, nggak tahu realitanya bagaimana. Jadi ini udah kembali menjadi Sigra Turbo yang fun to drive. Bisa menjadi chase car lagi. Nah, tapi masa nggak ada selain yang copot-copot itu nggak ada problem apa-apa lagi? Gearbox? Nggak ada. Oh, ini gearbox pernah problem dulu? Nggak pernah. Pernah. Oh pernah ya? Gerapan. Iya. Makanya kita pakai transmisi bulan. Oke. Oh iya udah pakai. Iya transmisi bulan. Iya. Segitu. 123 horsepower. Udah taruh lagi. Jadi waktu mobil ini dibikin, belum ada tuh gini-gini tuh. Nggak ada. Enggak, tapi kan dulu kan beda berapa puluh kilogram dong. Jadi lensa matanya udah kurang fleksibel. Ngejar fokusnya. Iya tuh kenapa ya? Nggak bisa ganti lensa ya? Tua. Tua. Enggak, gue nggak pernah ngerasa tua. Sama, gue juga. Iya, kayak baik-baik aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Sigra Turbo membanggakan sekali ya. Enaknya diapain lagi ya? Enggak ya? Udah gini aja? Udah gini aja. Jangan diapain lagi. Maksudnya setelannya juga pas. Velgnya pas, ukuran bannya juga pas, tongkrongannya tuh pas banget. Oh, kemarin ada yang dibenerin di tempat kaki di garasi Oase. Knalpot, ingat ya soal kelenteng-kelenteng itu posisinya ada yang dibenerin lagi. Oh. Oke, terima kasih garasi Oase. Itu harusnya kerjaan lu, Mek. Ya kerjaan dia harusnya. Ya dia cari pahala kan, nggak apa-apa. Apaan aja dari LKS, shock breaker gitu. LKS, shock breaker.
Asroda. Top breaker, Asroda juga diganti. Tapi sebenarnya membanggakan banget ya ini Sigra. Setelah mesinnya di abuse, oke, gearbox kena waktu itu, tapi mesin baik-baik aja. Iya. Terus ini perjalanan, ini mobil juga sebenarnya secara odometer nggak jauh, nggak banyak. Makanya kaki dia juga masih bagus sekali. Yang kita ganti itu masih bagus sekali sampai barang bekasnya disimpan lagi buat spare part ya kan. Bisa tuh di Ayla-nya Teddy biasanya tuh. Ayla, bisa ya? Ini taruh om gue punya. Makasih lo sama gue. Sama satu nih sebenarnya yang belum beres-beres sampai sekarang. Apa nggak, Pak? Rem tangan. Oh, rem tangan. Rem tangan. Kemarin si garasi Oaso mau beresin juga masih belum berhasil rem tangan. Itu kan rem belakang diganti. Rem tangannya itu ngikut ke... Ya sebenarnya gini, sini talinya tuh masih bawaan Sigra. Terus? Cuma di ujungnya itu kan beda. Nah itu yang dimodifikasi sebenarnya. Apa mau pakai electric parking brake? Ambil aja tuh dari Subaru tuh. Dipasang electronic parking brake. Lucu juga tuh. Ada nggak sih yang murah-murah? Harusnya kayaknya Cina nggak ada yang nggak dibikin deh, pasti ada deh. Kayak gitu-gitu. Iya, jangan-jangan udah ada yang jual di sini. Electronic parking brake lucu banget tuh. Tapi dudukin kalipernya gimana? Dia pasti ada ekstra kaliper lagi khusus buat itu kayaknya. Iya, kan kaliper baru. Tapi duduknya gitu loh, di mana? Ya bisa sih. Lucu banget tuh. Di double tape paling. Kalau misalnya mau tanya Om Turbo, langsung sekalian DM aja, diserang, DM-in. Awas kalau nggak dibalas, nggak sopan kalau nggak balas. Iya. DM aja Om Turbonya. DM, terus komentar di postingan dia. Nggak bakal posting-posting sih, udah lama nggak posting-posting, dia heran. Yeah. Segitu banyak konten setiap harinya loh, dia di bengkel loh, ngerjain mobil. Apa aja bisa jadi konten loh padahal. Iya sih. Oh kemarin posting, ada berbayar, posting yang berbayar. Oh, iya, coba lihat. iya. Apaan tuh posting yang berbayar, keren banget. Biasa, itu alat pelacakan. Hah? Alat pelacakan. Alat pelacakan, ini. Emang harus dilacak deh. Tahanan lepas. Oh ini dia nih, wah keren. Ini track. Wah keren. GPS tracker, emang Om Turbo tuh harus di tracking pakai GPS. Iya. Bandel, soalnya bandel ya. Bandel banget, parah banget. Kayak udah azan Isya sekarang. Dan nggak tahu ada suara apaan tuh, motor 2 tak ya. Kalau mau nanya macam-macam silakan DM Om Turbo aja. Iya. Dan agak slow respon tapi. Oh ya, subscribe. Tuh kan azan. Itu saja videonya ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan segala-galanya membanggakan sekali ini Sigra Turbo, luar biasa. Tapi kayak jok belakang kita mau standarin lagi deh. Biar muat banyak orang lagi. Tepat. Depan nggak apa-apa. Tepat maksudnya, Pak. Tepat. Iya, tepat. Bikin model Ini angkot. 2 Plus tuh udah kita lagi nggak pakai driver soalnya. Model angkot gitu, biar muat banyak. Udah azan. Terima kasih udah menonton.